Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Semanti Podcast. Kali ini saya bersama salah seorang kawan lagi, karena mau nginterview siapa selain kawan. Kali ini dengan Kak Saron Sakina. Selamat malam Kak Saron Sakina. Malam. Selamat malam. Mohon maaf ngeganggu waktunya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sedikit nih. Biasa buat Oke. wawasan. Jadi sebelum kita mulai, jelasin dulu kalau channel ini tuh kebanyakan ditontonnya oleh siswa gitu, karena channelnya adalah Oh, channel sekolah gitu. Siapa tahu pengalaman-pengalaman Kak Sasa bisa jadi insight baru buat anak-anak. Nah, mari kita mulai. Seorang Saron Sakina itu sejak kapan mulai bersinggungan dengan dunia seni? dunia seni. Khususnya musik ya, aku pertama kali kenal seni kayaknya musik waktu umur berapa ya? Dari mulai sadarnya sih umur 4 kali ya. 4 tahun. Itu ngapain tuh? Nyanyi dulu. Oh, nyanyi. Oh iya, nyanyi. Nah, itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya tiba-tiba bisa nyanyi, Kak? Jadi kan ayah kan musisi. Oh berarti terakhir di keluarga musisi. Ya, Oke. ayahku tuh musisi. Keluarga lainnya tuh ada nggak ya musisi? Kayaknya waktu itu nggak ada. Mungkin ada nenek kakek tapi atau buyut gitu nggak. Jadi nggak ketemu. Jadi eh, cuman ayah doang saat itu yang musisi di keluarga itu. Gitu di keluarga tuh. Terus aku tuh kan anak ketiga nih ya. Nah anak yang paling kecil ini, anak ketiga tuh yang paling kecil ya. Ternyata kok heboh ya dia gitu. Oke. Kok banyak tingkah gitu. Oke. Kok nyanyi-nyanyi gitu. Akhirnya difasilitasi lah sama ayahku tuh gitu. Oh suruh nyanyi-nyanyi apalah gitu. Terus berawal dari ocehan-ocehannya. Karena kebetulan bawel ya dulu. Ocehan-ocehan itu dicatat, udah gitu dijadiin lagu gitu. Oke. Dinyanyiin. Oh, akhirnya mulailah di situ kenal nyanyi dan berkarir di dunia musik. Betul. Nah, itu berarti umur berapa tuh dan sampai berapa tahun? Mulainya tuh 4,5 kali ya. Jadi menuju 5 lah. Menuju 5 tahun. Sampai? Gitu. Sampai apanya nih, sampai mana? Enggak, maksudnya memproduksi karya, nyanyi gitu sebagai penyanyi cilik lah gitu mungkin ya. Oh, cilik ya. Sampai umur berapa ya? Benar. Kayak tahun 2000-an deh itu. Berarti umur mungkin berapa sih? Berapa? 8 kali ya, 8-7 gitu. Berarti masuk SD tuh. Iya. Nah, di SD apakah bersinggungan juga dengan seni atau enggak? Iya. Oh, tentu. Jadi waktu SD tuh kayak suka ikut festival gitu kan, terus kompetisi. Dan siapa yang sangka waktu SD aku pernah ikutan kompetisi Anggana Sekar. Wow, itu gimana ceritanya? Kok bisa? Bisa waktu SD doang tapi. Bisa, cuman gara-gara itu tuh aku jadi tahu lagu lagu Sunda gitu ya, yang jarang diketahui orang. Kan orang-orang paling kalau misalnya apalagi orang Bandung itu, orang Sunda coba nyanyi lagu tradisi gitu. Paling juga Sabilungan gitu kan, Karatagan Pahlawan. Gara-gara ini aku tahu lagu lain selain 2 lagu populer itu gitu. Pupuh Sunda gitu ya, yang banyak gitu. Betul. Terus ada, tahu gak lagu Bandung Lembang coba ya kan? Bandung Lembang. Gak tahu kan? Gak tahu. Gak tahu Bandung Lembang. Aduh. Apa? Gitu deh. Gara-gara ikutan lomba Anggana Sekar itu. Nah, setelah ikut lomba itu, apakah di situ memutuskan untuk udah kayaknya pengen jadi vokalis deh, atau apakah di situ udah menentukan bahwa kayaknya karir ke depan pengen main musik nih, atau pengen kuliah musik nih gitu? Ada apa kesadaran musikal itu gitu? Aduh, kayaknya pengen main musik nih terus gitu. Apakah dari situ? Oh, kalau
keinginan untuk menuju ke pendidikan musik sih di situ belum ada. Cuman wah seru ya kayaknya. Jadi kayaknya nggak akan ditinggalin deh ini permusikan ini. Akhirnya aku tuh, dan bukan dinyanyi aja, setelah itu aku juga les beberapa instrumen lah, les piano gitu. Les piano sih, bukan beberapa instrumen, les piano. Nah, oke. Gitu. Long story short, masuk kuliah musik di UPI itu yang saya tahu kan, kalau nggak salah tuh Sasa tuh kan main biola gitu. Nah itu waktu mutusin untuk lu kayaknya main biola nih, apa sih menariknya biola gitu? Ini juga ada unsur ketidaksengajaan sih sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi semua itu tidak direncanakan gitu, unplanned lah gitu ya. Nah jadi pas kuliah musik nih akhirnya ya kan, masuk UPI, terus masuklah di mana dari awal tuh aku tuh harus mikir kan ini nantinya mau kemana nih. Kalau misalnya vokal, kayaknya sayang ya masa vokal lagi gitu. Ya udah aja, ya udahlah gitu, vokal belajar aja sama teman-teman gitu. Aku mikirnya gitu. Terus piano ada piano wajib ya kan. Udahlah itu akan belajar juga, latihan aja yang banyak kalau mau jago gitu. Gitu. Terus apa instrumen apa lagi ya gitu yang kira-kira oke. Tadinya aku tuh mau cello karena aku suka banget sama suara cello. Oke. Gitu. Namun di rumah ketersediaannya biola. Ya udah. Oh, tapi di rumah udah sempat punya biola sebelumnya? Itu tuh punya kakakku yang kedua. Jadi dia tuh belajar biola dari kecil, dari SD. Cuman dia tuh kayak ogah-ogahan gitu. Jadinya terbengkalai itu biola gitu. Cuman akhirnya bisa di-maintain dan bisa digunakan lah pas aku kuliah itu. Akhirnya akhirnya memutuskanlah biola. Nah sebelumnya seorang satu yang sebelumnya pernah berkarir di dunia musik, terus keluarga juga ada turunan seni, orang tua, kakak, ayah terutama. Nah gimana sih ketika masuk ke seni musik UPI, culture di seni musik UPI kan pasti beda. Sebelumnya juga saya pernah ngobrol sama Reki, sama Ali gitu. Mereka juga tetap ada sedikit adjustment. Kaget nggak sih atau gimana survive kuliah musik itu kan? Kan seperti yang kita tahu stigmanya kan nggak kayak yang ternyata nggak sesantai itu. Ternyata tetap aja ada pressure gitu kuliah musik tuh. Iya betul. Ya, mungkin kiat-kiat lah gimana gitu ke kuliah seni itu gimana gitu, kuliah musik utamanya. Kuliah seni itu pasti sih kalau pressure atau apa, aku tuh malah pernah latihan buat ujian sampai kayak muntah sendiri, beneran muntah gara-gara aku latihan gitu, kayak stres gitu. Oh gitu, sampai saking stresnya. Oke. Jadi pada kayak kenapa sih susah banget gitu kan. Terus aku latihan udah sampai bisa, tapi akhirnya karena sehari tuh kayak banyak banget latihan, kayak kebanyakan deh, overload kayaknya. Muntah beneran sampai muntah ternyata. Nah betul, ada masanya seperti itu gitu. Cuman kiat-kiatnya apa ya, aku sih selalu mikir kalau aku tuh emang senang musik kan gitu. Ketika aku berkegiatan apa gitu yang lain, aku refreshingnya di musik. Nah ketika aku main musik ya aku refreshingnya tetap di musik juga. Jadi beneran dibawa senang aja gitu. Stres ada, ya udah kalau misalnya stres lagi belajar apa, kita belajar yang lain, yang kita pengen ulik, yang kita seneng gitu sih. Kalau aku waktu dulu kayak gitu. Jadi carilah hal lain yang bikin kita senang aja gitu. Jadi bikin moodnya naik aja gitu. Jangan terlalu forsir gitu. Gitu sih kalau dulu. Hingga akhirnya udah lulus, kemudian lulus nih kuliah. Kan tetap nih berkarir di dunia musik, punya band atau gimana setelah, atau mungkin jadi pengajar musik atau gimana setelah lulus dari kuliah? Setelah lulus ya. Nah ini keunikan lain sebenarnya. Gimana? Ya. Aduh. Setelah lulus, kalau tadi band atau apa itu sebenarnya terjadi sebelum lulus semuanya. Jadi sebelum lulus. Okay. Kalau setelah lulus kerja nih aku ya kan. Lulus kuliah aku kerja, aku cari kerja. Kerjanya di perfilman.
Kerjanya di perfilman. Oke, banyak hal-hal yang Banyak hal tetap di dunia entertain sih ya. Bermanuver lah ya. Gitu. Tapi Betul. Sampai sekarang masih ada mungkin kerjaan atau musik atau mungkin ya kerjaan lah ya, kerjaan yang masih berkaitan dengan dunia musik masih ada nggak? Masih sih, masih. Aku sekarang sambil kayak ada private class gitu biola. Private biola. Selain itu mungkin terus band yang grup-grup. Sekarang band tuh ada sih, cuman lagi vakum dulu lah gitu ya. Kita sedang mencari uang masing-masing ya kan. Sedang mencari uang masing-masing. Betul. Wah. Cuman kalau kerjaan lain di musik ada juga sih. Misalnya kadang-kadang aku dapat kerjaan bikin jingle lagu apa gitu. Ada aja sih yang kayak gitu-gitu. Karena kebetulan aku kan suka juga ya penciptaan lagu gitu. Jadi aku kadang-kadang bikin jinglenya apa gitu. Terus pernah juga sempet, tapi ini jarang ya karena aku nggak punya alat yang memadai. Kayak pernah juga bareng sama temen bikin scoringnya sesuatu gitu, konten apa gitu. Gitu. Sebatas kerjaannya itu. Gitu. Sebatas itu. Nah, oke, langsung masuk ke kerjaan nih. Terus gimana awalnya? Atau berarti track record karir dulu kali sebelum masuk ke perfilman, kerja mungkin selain itu pernah kerja di tempat lain? Awal ini di musik atau gimana? Enggak, umum aja, umum. Umum nih, pertama kali bekerja. Pertama kali bekerja aku mendapatkan uang sendiri ya. Iya. Berarti setelah jadi penyanyi cilik ya, Oh iya, tentu. Ini itu pertama kali tuh, sumpah ini dipikir-pikir aku terlalu berjalan-jalan sih. Jadi aku pernah di radio juga, pernah di TV lokal Bandung juga. Itu jadi apa di radio? Di radio jadi produser di situ. Oh, jadi produser. Nggak siaran dulu, nggak jadi penyiar dulu. Sempet waktu SMA tapi kalau itu. Oh sempet, waktu SMA justru jadi penyiar. Waktu SMA. Oke. Jadi kalau waktu SMA tuh anak-anak SMA tuh jadi penyiar cilik lah gitu. Nah setelah itu aku ngelanjutinnya tapi ke produser. Nah gitu. jadi produser di radio tuh ngapain sih? Produser radio tuh jadi kamu tuh misalnya kamu denger radio nih ya, dia ngomong apa gitu kan si penyiarnya. Nah itu tuh yang atur tuh poin-poinnya tuh biasanya produsernya. Terus setelah ini dia akan ngiklanin sesuatu. Nah itu timingnya tuh produsernya juga yang atur. Bahkan kadang-kadang lagu yang diputer itu juga diskusi bareng produsernya sama music director gitu. Jadi penyiar tuh udah scripted sebenarnya kebanyakan. Yang atur schedule para penyiar juga produser gitu atau enggak? Kalau schedule enggak. Jadi biasanya gini. Aku tuh ngeproduserin satu acara gitu misalnya satu hari itu. Jadi pasti penyiarnya, misalnya penyiarnya Lutfi, akan nama Lutfi terus. Gitu. Oh jadi produsernya kayak per event gitu ya? Atau enggak juga? Per program? Per program. Oh per program. Oke. Setelah beres dari penyiar radio kemana lagi? Kayaknya sih kalau nggak salah ya. Jadi kan ya yang namanya kita ngobrol kan podcast pasti kan saya juga gitu ngeriset lah dikit gitu. Nah kerjaan saya tuh macam-macam sebelum ke macam-macam banget. Aduh batuk. Macam-macam. Nah setelah jadi penyiar radio, next? Setelah jadi penyiar waktu SMA gitu ya, sebelum aku ke produser ya, sebenarnya ada satu jeda dulu di mana aku tuh sempet ini gara-gara ini sih ada. Jadi tahu gak sih dulu tuh kan banyak game-game komputer ya. Nah aku tuh main satu game komputer yang sekarang ada di handphone juga. Apa? Dinner Dash. Oke. Itu yang apa? Serving makanan. Ya. Betul. Nah di situ gara-gara itu aku tuh ngelamar juga ke sebuah toko pizza terkemuka. Oh iya. Fast food, enggak fast food ya, pizza yang ulang tahun. Pizza. Oh iya.
Pizza yang ulang tahun. Apa pizza yang kartu? Oh, kalau ada dua kan. Pizza ulang tahun. Oh, pizza ulang tahun. Waktu itu pizza kartu belum masuk soalnya. Oh iya, pizza kartu belum masuk. Di pizza ulang tahun jadi apa? Kayak waiters gitu. Jadi waiters terus di situ aku jadi tahu masakan apa sebenarnya itu kan American pizza kan dia. Jadi bikin pizza, bikin pasta sana tuh gimana caranya. Jadi sampai sekarang tuh aku juga gampang gitu kalau bikin kayak gituan. Tahu lah ingredientsnya apa gitu. Oh, dapat lah ya dikit ilmunya. Dapat lah ilmunya lah. Oke. Nah, itu berapa lama? Itu 8 bulan gitu. Pas sekolah atau pas kuliah? Enggak, jadi aku tuh ada jeda antara lulus SMA sama ke kuliah, ada jeda. Ada jeda setahun. Gap year gitu. Ya. Nah, di jeda itu karena sejak dini kan tadi kok ini nggak bisa diam ya kan, heboh gitu, agak heboh anaknya ya udah. Akhirnya dia cari kegiatan gitu. Pernah dikasih pressure nggak sih, atau misalkan kayak papa tuh kerja di dunia musik, kamu juga harus kerja di dunia musik dong, atau paling nggak kamu, atau misalkan justru paling nggak kamu katanya pengen main biola ya, latihan dong gitu, kayak typical Asian parents gitu takutnya gitu. Tapi kan kalau nggak salah papa Sasama kan orang Indonesia lah ya gitu, orang Jawa gitu. Maksudnya kalau orang Asia rata-rata gitu kan, kuliah yang benar gitu atau latihan yang benar. Ada kayak gitu nggak sih di keluarga gitu? Keluarga tuh, nah kalau tadi kan kalau kamu kan ngasih contohnya, ayah kan kuliah musik, ayah kamu juga harus betul gitu kan. Kalau ini justru pressure-nya adalah kebalikan. Jadi dia tuh orang musik, tapi dia tuh nggak mau aku di musik sebenarnya gitu. Oh gitu, dengan alasan? Nggak tahu, sampai sekarang aku nggak tahu. Hah? Oh gitu? Iya, jadi dia mengarahkan nggak di musik, karena kebetulan waktu SMA emang aku nggak cuman suka musik aja, tapi adalah kegiatan yang lain yang aku suka gitu. Makanya dia mengarahkan pokoknya udah karena aku di IPA ya udah ke sains apalah gitu. Nah, apa ya? Jadi aku dulu pernah kuliah teknik juga kan sebenarnya sebelum musik gitu. Nah, akhirnya lah ya udahlah aku turutin lah kuliah teknik. Si betah sekali nih di kuliah teknik ya kan. si betah oke, kuliah teknik. Oke, hingga akhirnya kamu kasih bilang ke maksudnya ke papa gitu. Enggak, aku tuh pengen kuliah musik gitu. Meyakinkan itu gimana? Meyakinkannya dengan aku tes tanpa sepengetahuan orang tuaku. Terus aku masuk. Oke. Terus ya mau nggak mau gitu. Ini udah dapet gitu. Dapet gimana dong gitu. Terus untungnya mamahku, aku tuh manggil Una ya. Una tuh orangnya dia tuh paham lah gitu. Emang anaknya tuh dari dulu emang punya dua pilihan. Jadi aku tuh gini, waktu lulus SMA tuh aku tuh pengennya sebenarnya kuliah astronomi. Wow. Ya agak mind blowing ya. Ya super random terus. Kenapa random banget ya hidup gue? Dipikir-pikir ya udahlah. Jadi pengen kuliah astronomi. Dan aku udah bilang juga kalau aku nggak masuk astronomi, aku mau langsung ke musik, udah titik gitu. Nah, ternyata nggak masuk nih si astronomi ini gitu. Yang sudah lama dipupuk ini tidak masuk. Nah, akhirnya aku kan pengen ke musikan. Cuman sama ayah tuh tetap nggak dibolehin gitu. Makanya pas aku akhirnya tes musik, terus aku masuk. Dan waktu itu kayaknya masuknya juga di gelombang ketiga gitu, yang cuman berapa orang gitu yang masukkan. Jadi kayak sayang aja gitu nggak diambil kan. Itu aku bilang ke Una, ini aku masuk gimana dong? Terus akhirnya dia juga bantu ngomong, anak ini dari dulu emang punya pendirian. Dia kalau mau A terus maunya ke situ ya udah gitu. Akhirnya dikasih pengertian lah. Ya oke. Tapi deh. Hingga akhirnya terus kuliah lagi. Ini kita nggak apa-apa ya maju mundur ya pertanyaan, soalnya yang kebayang di kepala gitu. Hingga akhirnya lulus kuliah musik. Sekarang mungkin kerja sebagai ada sedikit musisinya lah gitu. Ada nggak sih kayak kayak nilai-nilai yang dilihat dari si papa gitu, sebagai dia kan kerja sebagai musisi juga kan?
ada yang dipelajarin gitu dari dia, ataukah mungkin dia latihannya tekun atau gimana gitu, atau ada nggak sih figur dari si papa tuh yang sebetulnya ngeinspirasi pengen kuliah musik tapi beliau nggak menyarankan, sebenarnya aku tuh ngelihat papa makanya pengen kuliah musik gitu, ngelihatnya apanya gitu. Kalau dari ayah ada sih, jadi sebenarnya lebih ke kata-kata dia sih yang bikin aku makin ya udah aku ada di sini udah gitu. Jadi dia punya kalimat yang selalu aku ingat ya, cuman satu kalimat, cuman sesimpel kayak gini, kamu dengerin musik, apapun musiknya, suka nggak suka kamu harus hargain itu katanya, karena gimana pun itu karya seni katanya gitu. Jadi ada nih yang misalnya nggak suka musik metal gitu, nggak suka musik dangdut, nggak bisa kamu nggak suka gitu, nggak bisa sebenarnya, apalagi kalau kamu adalah musisi katanya gitu. Kamu harus bisa ngehargain semua bentuk seni katanya gitu. Oh ya oke. Terus aku jadi kayak dari situ tuh jadi kayak makin suka gitu sama kesenian apapun sebenarnya. Jadi kayak kalau ada berbau seni tuh kayak ngelihatnya tuh bagus aja gitu. Mau itu aku nggak paham gitu, cuman aku tuh kayak oh ya ada yang kayak gini ya gitu. Jadi dibikin hal yang unik gitu jadinya, bukan hal yang aku nggak suka gitu. Ngomong-ngomong soal unik nih, terus saya juga ngeliat tuh, jadi Kak Sasa ini punya grup namanya Res Cereal and Almond Choco. Itu kan unik sebenarnya. Unik ya. Enggak, sebenarnya sederhana aja sih, saya nggak bakal nanya detail atau kayak gimana. Yang karena sebagian daripada personilnya juga kawan-kawan sendiri. Sebenarnya saya nggak tahu ya, kalau saya dengar dari kawan-kawan, peran Sasa tuh di grup itu tuh kayak banyak banget gitu. Si Sasa gini, Sasa gitu, kayak maksudnya ya peran Sasa besar kayaknya di situ. Entah itu sebagai leader atau gimana. Berarti nilai leadership dapat dari waktu jadi produser mungkin ya. Mungkin. Ya, gitu. Tapi sebenarnya pertanyaannya, apa sih yang mau disuarakan di grup RCAC ini, Res Cereal and Almond Choco? Nanti saya taruh linknya di deskripsi yang mau dengerin. Apa sih yang mau coba disuarakan apa ya? Apa sih yang mau dicoba disampaikan sama RCAC itu, grup apa sih gitu? Pengen menyampaikan apa gitu? Saat itu ya? Iya. Saat itu. Ya saat itu isunya apa yang mau diangkat? Gitu. Soalnya saat ini aku udah masuk ke industri nih, jadi udah masuk ke industri. Oke, baik. Kalau saat itu apa ya mau disuarakan ya? Aduh, bingung juga. Jadi aku tuh mungkin dari kecilnya mungkin karena ditanam sama, yang aku ingat banget ya, ada film The Sound of Music. Kalau tahu itu film bagus banget tapi panjang banget. Lagu-lagunya bagus, jadi nempel banget tuh musik-musiknya Sound of Music di aku tuh gitu. Padahal waktu itu kan film tahun 60-an ya, belum lahir juga gitu kita kan. Aku nonton pun masih dengan VCD 3 CD gitu, yang dimana CD ketiganya aku pasti nggak nonton karena udah tidur gitu. Tapi semua lagunya tuh nempel gitu. Nah sebenarnya kalau ditanya apa yang mau disuarain dari RCAC gitu ya, apa ya, mungkin aku lebih pengen nunjukin kalau musik lama kayak gini tuh cakep loh gitu sih kalau aku pribadi ya. Simpel banget lagi. Simpel banget. Ya pokoknya aku tuh emang suka lagu kayak gitu. Cuman dan di situ saat itu ya aku mikirnya orang ada yang suka, ada yang nggak suka ya, aku nggak peduli amat sih gitu. Mau banyak orang yang suka ataupun sedikit gitu, aku nggak peduli amat gitu. Yang penting aku happy, teman-teman aku yang menjalankan happy juga. Oh ya yaudah kita jalanin bareng gitu. Happy aja gitu. Oh berarti yang mau disampaikan adalah kita harus happy aja semuanya lah gitu. Nggak usah diambil susah lah gitu. Tapi pemilihan instrumen di dalamnya gitu, pemilihan instrumennya, apakah itu menentukan dari awal atau emang ya udah yuk ikut gabung yuk bareng-bareng atau gimana? Kayaknya kita butuh cello deh gitu. Kayaknya kita butuh flute deh gitu. Apakah dipikirkan di awal atau emang ya udah yuk bareng aja gitu? Enggak, itu seperti kehidupan aku, spontanitas. Oh, spontanitas. Ya udah kayaknya asik deh ada awalnya gimana ini? Awalnya aku sendiri.
Oh, sendiri. Tapi Iya, awalnya tuh aku sendiri. Itu tuh muncul pertama kali tuh sebelum aku kuliah sebenarnya. Waktu pas lulus SMA. Bahkan mungkin kelas 3 SMA kali ya. Kelas 3 SMA tuh aku cuman bikin lagu doang. Terus pas lulus SMA aku bikinlah si Raisera and Almond Choco ini. Jadi dengan identitas itu musik yang aku bikin, tapi aku nggak pengen pakai nama Sasa gitu. Apa namanya? Kenapa namanya Raisera and Almond Choco? Maksudnya apa? Pasti udah gue tahu deh, pasti ditanya nih. Apa itu? Artinya apa? Rice kan, rice cereal tuh kan kayak makanan crackers mungkin gitu ya. Terus rice cereal yang ada almond sama cokonya gitu kan. Kenapa namanya itu? Nggak nyambung sebenarnya ya kan. Sebenarnya itu cuman sebuah kata-kata dari temen sebangku aku waktu SMA. Rice cereal and almond choco. Dia tuh gini, pengen deh bikin brand namanya ini gitu. Tidak terjadi tuh brand itu. Ya udah, terus aku mikir kayaknya lucu deh musik namanya makanan gitu. Ya udah aku pakai lah gitu. Terus aku bilang ke teman aku, kalau ini jadi nama musik aku boleh nggak? Boleh banget, soalnya aku nggak pakai. Aku udah lupa ketik gitu. Oh ya udah, ternyata nempelnya di kepala aku gitu. Ya udah, jadi aku bikin lah. Oke. Gitu. Kita lanjut sekarang ke karir nih di industri film. Nah, pertama kali masuk kerja di PH berarti ya, di PH ya. Itu shock, ada gimana ya? Nggak kalau tershock sih, tapi aduh gue mau ngapain ya gue gitu kerja di tempat kayak gini gitu. Bisa taunya cuma soal musik, tapi kita kerja di tempat yang ya bersinggungan sih dengan musik, tapi kayaknya jauh banget gitu. Itu gimana awal mulanya? Dan sebagai apa itu? Ini kocak juga sih. Aku juga ngerti ya, si kantor aku ini sekarang waktu dulu nerima aku atas dasar apa. Mungkin karena aku anaknya nekat kali ya. Jadi terus aku anaknya nanya gitu. Jadi kan ada ya orang yang nerima karyawan tuh dari personality gitu kan. Yeah. Nah ini kiat-kiat juga nih, kalau misalnya kalian di interview ya, yang denger, kalian harus pede aja, kayak keluarin aja kamu tuh siapa gitu. Jangan kayak diatur, gue harus kayak gini nih. Jangan, udah keluarin aja. Kalau misalnya nggak tahu ya nggak tahu aja, karena ya. Karena yang kocak adalah waktu aku interview ada pertanyaan gini, kan ini perfilman nih ceritanya. Ya. Oh gitu, ya udah. Berarti kamu tuh emang suka film, kata gitu. Terus aku mikir kan, suka film. Oh ya suka sih nonton. Terus aku jawab aja, suka sih nonton, iya gitu. Oh tapi kamu termasuk orang kayak movie freak gitu, atau kayak pokoknya movie addict gitu ya, saya kata gitu. Terus jawaban aku adalah enggak sih. Gimana gitu? Terus kalau misalnya kita pura-pura ya kan, iya ditanya film-film kita nggak tahu ya kan, lebih parah lagi. Akhirnya aku enggak sih. Aku lihat kenapa mau kesini. Sebenarnya pengen tahu aja production film tuh seperti apa, karena aku tuh sebenarnya awalnya goalsnya, karena aku suka juga scoring kan. Oke. Jadi goalsnya aku adalah aku pengen ke arah scoring film. Cuman untuk ke scoring film, jadi otak aku saat itu berpikir, untuk sana aku harus tahu dulu dong film itu seperti apa, dibikinnya gimana, prosesnya kayak gimana, dan pembuatan film itu seperti apa gitu. Makanya aku langsung, aku harus terjun nih ke produksi film gitu. Terjadilah terjun payung di produksi film. Terjun payung. Nah, datang kerja di PH ini sebagai awal pertama kali. Awalnya production assistant. Production assistant itu berarti ya berarti asistennya produser. Berarti kerjanya per film gitu ya, atau gimana sih cara kerja PH tuh gimana sih? Kalau misalkan kalau misalkan PH tuh kan ya pasti kan produksi film jelas gitu. Tapi betul. Ketika filmnya dia baru rilis nih satu film, apakah dia langsung kerja lagi gitu untuk next project? Apakah selalu ada project gitu atau gimana? Jadi kalau PH tuh sebenarnya setahun tuh dia udah, bahkan nggak cuma setahun, ada yang 5 tahun ke depan gitu ya. Dia udah tahu dia mau bikin film apaan. Udah tahu mau bikin film berapa gitu, minimal berapa deh, bukan apaan gitu. Jadi misalnya setahun kita nggak usah banyak-banyak deh, misalnya PH ini mau bikin 3, setahun dibagi 3, ya anggaplah 4 bulan ya. Nah jadi 4 bulan ini tuh dia fokus di
film A, terus paralel pas udah mau rilis lah, udah masuk ke film B, udah mau rilis film B, masuk film C gitu. Jadi akan terus ada kayak gitu PH tuh. Jadi nggak bener-bener film A doang udah selesai, kita bikin film apa lagi ya, nggak kayak gitu. Jadi dia udah tahu mau kemana setelah ini apa. Karena kalau misalnya setelah film A dia belum tahu film B, itu udah harus panik tuh sebenarnya PH. Maksudnya kayak harus, wah kita nggak ada project apa lagi gitu. Maksudnya biasanya itu PH yang baru merintis mungkin kayak gitu. Cuman kalau misalnya udah sifatnya company gitu ya, udah harus ada terus tuh. Iya udah PT lah, udah gede gitu, udah. Apalagi udah PT gitu kan. Maksudnya nggak mungkin dia membiarkan kayak nggak ada film lama. Pasti bahkan sebenarnya produksi film tuh nggak cuman 4 bulan sih. Tadi aku gampangnya aja. Produksi film tuh bisa sampai 2 tahun malah gitu. Jadi setahun ini tuh produksi ada 3 misalnya. Nah persiapannya tuh jauh-jauh banget, udah dari 3 tahun sebelumnya bahkan ya kan, 3-4 tahun gitu. Jadi dia ada aja. Nah kalau misalkan, jadi kemarin aku tuh ngobrol sama Arfi juga dia mulai jadi director, yang tadinya dia orang teater, terus dia nulis, terus dia jadi director kemarin, jadi director film pendek. Nah ternyata di mana dia sih, di Bandung? Di Bandung, jadi dia kayak tergabung di, ya mungkin nanti tonton aja videonya tapi belum belum tayang. Jadi dia tergabung di sebuah instansi yang dimana itu tuh isinya orang-orang penulis skenario semua gitu. Awalnya dari situ di Jakarta, cuma nggak tahu namanya apa ya. Ya aku kayak tahu deh. Terus dia mulai kemarin bikin film juga, film pendek. Terus dapat nominasi juri award FITSI. Dia masuk 10 besar finalis gitu Asia Tenggara. Nah dari situ dia mulai paham tuh, oh ternyata produksi film kayak gini kayak gitu. Nah produser asisten tuh sejauh mana keterlibatannya dalam bikin film? Apakah ikut brainstorming dari awal, atau emang cuma ya udah nih kita udah ada judul, lu mah tinggal kerja gitu, atau lu nyari talent bahkan, atau lu bikin divisi, atau sejauh mana Sasa terlibat dalam sebuah film? Super jauh, karena aku tuh benar-benar kayak kaki tangannya produser lah gitu. Produser kan sebenarnya yang menguasai si film itu kan. Selain director tuh dari sisi kreatif, produser dari sisi teknis, tapi dia juga harus tahu kreatifnya gitu. Jadi aku di situ belajar banyak banget tuh. Jadi pas aku masuk si PH ini, terus aku dimasukin jadi production assistant, itu tuh menurutku tuh posisi yang betul banget untuk kita mengawali karir, apalagi untuk jadi produser ya, misalnya mau jadi produser. Karena di situ bisa belajar banyak banget dari caranya brainstorm, gimana sih bikin penulisan skrip gitu. Terus kita diskusi sama director tuh kayak gimana. Terus preparation untuk ke syuting kayak gimana. Saat syuting kayak gimana. Bahkan saat syutingnya tuh aku belajar banyak dari tiap krunya juga. Jadi aku tahu juga tuh kerjaannya sound recordist di sana tuh ngapain. Itu tapi kalau misalnya jadi production assistant, kita emang harus banyak ngomong dan kita harus ngobrol sih, biar dapat ilmunya semakin banyak gitu. Jadi pas production aku tahu juga di OP tuh keribetannya apa aja sih, perintilannya apa aja, walaupun aku nggak paham amat gitu ya. Oh kayak gitu, itu tuh buat ini gitu. Terus sampai kayak yang ada namanya, aku jadi lupa ya. Covid tinggi gara-gara Covid. Jadi skip. Jadi ada yang dia tuh yang ngumpulin ininya, memorinya. Kok lupa namanya apa ya? Ngumpulin memori. Astaga. Astagfirullah. Oke, skip. Berarti. Tapi ini umum lah. Iya. Aku baru tahu pas ada di industri ini, soalnya ada posisi ini. Jadi dia tuh yang nge-reload memori kamera, dia yang nge-backup, dia tuh perannya penting banget, serem banget malah. Dia yang punya file filmnya gitu ya. Terus kalau misalnya itu kenapa-napa ya harus syuting ulang kan, budget lagi gitu. Dia harus bener-bener extra protection lah gitu. Kemarin gitu. Arfi juga bilang kayak setiap syuting tuh kayak baru tahu gitu, mungkin di tempat syuting tuh ada orang yang udah langsung siap ngedit dan langsung ditontonin sama sutradara.
Serius? Kan kaget kan, gue kaget. Ah serius? Ya soalnya kan emang di situ langsung dikirain, nggak dikirain Lutfi gitu. Jadi santai dulu, habis syuting ya udah bawa pulang aja. Ternyata emang langsung ada yang ngedit. Nah, berarti kalau yang tadi Sasa kasih tahu, ya sering lah ngobrol, sering bersinggungan dengan talent dong tentunya. Betul. Nah, itu gimana sih? Sya lagi mau Sya lagi. Gimana jadi kalau ngobrol sama orang tuh, maksudnya ada nggak sih kayak kita tuh gimana tata cara kita ngobrol dengan talent gitu, gimana kayak ngomongin tentang syuting, ngomongin tentang schedule dan lain-lain itu, atau ada nggak cerita menarik gitu ketemu sama talent buat syuting nih, tiba-tiba dia kayak kayaknya aku harus menggunakan pendekatan yang lain gitu. Ada sih, jadi kan beberapa talent kan beda-beda ya. Ada emang dia emang dasarnya udah ramah, ada yang dia adalah boundariesnya sangat tinggi gitu ya, ada ya. Oke. Gitu, macam-macam lah gitu ya. Kalau ini ngomongin talent ya. Cara komunikasinya ya, kalau aku sih lebih ini khususnya untuk yang boundariesnya tinggi ya. Kalau yang ramah kan gampang ya kita approach-nya. Bahkan kadang-kadang dia nge-approach kita duluan gitu. Oke. Nah kalau yang kayak gitu ya, kalau yang susah, aku biasanya ngeliat moodnya dia dulu. Terus aku lihat syutingannya dia, apakah hari ini padat atau enggak gitu. Apakah obrolan aku tuh benar-benar penting untuk dia resapi atau enggak gitu. Karena ada talent yang dia kalau lagi syuting dia nggak mau diganggu, dia cuma mau konsentrasi untuk perannya doang. Dia cuma ngobrol sama skripnya, terus dia cuma sama coachnya gitu, acting coachnya, cuman gitu doang. Ada yang kayak gitu. Dan aku menghargai hal itu karena ada beberapa orang yang butuh konsentrasi lebih banyak gitu kan. Dan ada juga yang ya sebenarnya kita harus lebih paham aja sih. Jadi nggak perlu memaksakan diri untuk, aduh aku harus deket nih sama talent ini. Gak usah lah, udah. Nggak, tapi ada nggak sih yang susah gitu, kayak ntar dulu gitu, kayak yang dia tuh udah punya schedule tapi kayak yang ntar dulu lah gitu, yang kayak ya mungkin ada yang bandel lah ya. Yang bandel lah gitu. Ada. Nah, tapi penasaran, ada nggak sih bener orang yang kayak dia tuh diam hahaha gitu di pinggir pas syuting langsung? Ada. Emang ada banget. Emang ada. Rata-rata gitu? Enggak rata-rata kayak gitu, cuman ada yang kayak gitu dan aku kenal baik lagi sama dia. Jadi ini orang ngebanyol mulu, lucu banget. Dia selalu jadi hiburan untuk lokasi syuting. Oke. Tapi perannya dia serius banget. Jadi ayo langsung ngeset mukanya. Semuanya, nggak cuma muka, semuanya posturnya. Langsung oh udah jadi orang lain nih gitu. Kayak kerasukan. Tapi serius, pertama kali kerja di situ di PH, kan belum pernah kerja di PH dong. Pas datang terus tiba-tiba berangkat ke lokasi syuting kayak Nora gitu gak sih? Ngerasa gitu, iya, gue Nora banget ya gitu, kayak ini gue ngapain ya gitu, gue ngelihat orang gitu, gue ngelihat set, gue ngelihat apa gitu, alat, lighting dan lain-lain gitu, kayaknya kebayang gak sih? Iya, ngerasa Nora. Pertama kali. Awal cuman kan bingung ya, maksudnya. Awal-awal tuh aku pernah, saat itu tuh aku nggak in charge tapi suruh datang aja ke lokasi gitu. Yaudah aku duduk kan, ngapain nih aku gitu. Udah suruh itu aja, ngeliat-liat aja. Aku duduk, ngapain ya? Terus diciumin, nggak tahu ngapain ya orang. Ngapain ya gue ya, maksudnya takut kesana salah kesini salah kan, takutnya pas kesana itu masuk kamera gitu. Aduh udah diem aja. Oke. Takutnya jadi Nora masuk kamera. Berarti kalau in charge jadi PIC gitu udah pasti ribet berarti ya, udah pasti nggak bisa diem. Kalau in charge gitu PIC gitu berarti kalau lagi proses syuting udah pasti ribet tuh orangnya kesana kemari. Oke. Ribet banget. Karena waktu ini kayaknya udah kelamaan, harusnya 30 menit sih, tapi karena udah 39 bacot sih aku. Gak apa-apa. Kadang-kadang gitu kalau ngobrol kepanjangan. Oke, buat kalian yang nonton, kalau ada yang pengen ditanyain silahkan tanyain, komen di bawah, silahkan
tentang apapun, tentang hostnya, tentang yang narasumbernya. Mungkin ada yang tanyain ke Sasa tentang apa karir dan gimana, siapa tahu ada lowongan juga boleh. Ntar tiba-tiba ada yang DM. Kebetulan gitu ya, kebetulan melanglang buana banget nih orangnya. Kak, saya umur 21, saya bisa kerja kok. Gitu, tiba-tiba ada yang DM gitu. Ada yang minta kerjaan. Oke, terima kasih. Jangan lupa tadi komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.